Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salamun ala rasulillahi wa ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para Ciaga PKS Batubara, ada Ustaz Ahmad Muntas, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah sekaligus anggota DPRD Batubara. Yang saya hormati Bapak Tengku Rodial, Ketua DPD PKS Batubara, Ustaz Diki Arianda, Sekretaris Umum DPD PKS Batubara, seluruh ketua-ketua DPC yang hadir, dan para anak muda Batubara yang luar biasa. Takbir. Juga ada sebagian orang-orang tua di sini, bahkan ada yang lebih tua dari saya, yang saya muliakan dan saya hormati. Saya tidak akan panjang karena mungkin Ustaz Gamal sudah di jalan ya. Ya, sudah dibawa, Dr. Gamal sudah dibawa. Saya hanya sedikit saja, kita manfaatkan nanti waktu sebanyak-banyaknya untuk mendengarkan tauji dari beliau. Baik, saya mau berpantun karena kata orang Melayu, panaskan bara di tungku kayu, menyumbang tongkol disusun-susun. Batu bara ini negeri Melayu, tak afdol kalau tak berpantun. Jadi ada pesan untuk anak muda Batubara, pergi bertandang si anak dara sambil menyunting bunga sekuntum. Anak muda salah. Saya ulang pantunnya ya. Oke. Naik kuda ke Tanjung Tiram. Naik kuda ke Tanjung Tiram. Gagah perwira takkah sang raja. Anak muda tak boleh diam, karena bangkitnya negara tergantung kerja antum semua. Kami para orang tua ini sebenarnya menumpukan harapan, keinginan, dan cita-cita di pundak antum semua anak-anak muda ini. Benar nggak? Kalau kita yang tua-tua ini sudah senja, sudah menjelang malam, menjelang maghrib, kalau tidak ada yang melanjutkan maka perjuangannya akan berhenti. Tidak boleh terjadi. Anak muda harus tetap bergerak. Dan saya ingatkan sekali lagi, dan yang kesekian kali dari sekian banyak pidato saya depan para anak muda, bahwa dosa besar anak muda adalah ketika mereka diam tidak bergerak. Oleh karena itu antum semua harus bergerak. Lakukan saja semua yang antum anggap positif, nggak usah ragu, nggak usah takut salah. Anak muda mah gampang, kalau salah tinggal minta maaf. Dunia pasti memaafkan kalau anak muda bersalah, benar nggak? Tapi kalau orang tua yang bikin salah, dunia pasti marah. Gampang kan? Gampang. Yang penting anak muda itu bekerja. Dosa besar anak muda kalau dia tidak bergerak. Oleh karena itu, supaya antum bisa terus bekerja, supaya anak muda bisa terus bergerak, kalian harus powerful. Apa powerful? Punya tenaga, punya energi yang tetap tinggi, tidak boleh melemah, karena kalian anak muda. Nah, untuk bisa menjadi seorang anak muda yang powerful, ingat, kalian tidak boleh kurang gizi. Paham? Tidak boleh kurang gizi. Kalau kurang gizi nggak akan powerful. Kalau kurang gizi nggak bisa bekerja. Kalau kurang gizi nggak mungkin bisa bergerak. Ada 3 asupan gizi yang harus antum semua dapatkan dalam kehidupan ini. Pertama, gizi tubuh. Yang kedua, gizi akal. Yang ketiga, gizi hati. Apa itu gizi tubuh? Antum anak-anak muda harus mengkonsumsi makanan dan asupan yang sehat, bukan yang tidak baik. Maka tinggalkan semua yang merusak tubuh. Kalau zaman saya SMA ada peribahasa, nggak keren kalau anak remaja nggak merokok. Itu jadul. Itu nggak usah dipakai lagi. Sekarang justru anak muda yang keren adalah anak muda yang tidak merokok. Anak muda yang keren adalah anak muda yang jauh dari narkoba. Kalau anak muda merokok, bergaul dengan narkoba, itu dia tidak akan bekerja, karena dia akan hidup di dalam kekotoran. Dia akan menjadi orang penghayal saja.
Hidup selalu ingin gampangnya saja. Hidup selalu ingin senangnya saja. Orang narkoba, orang pecandu rokok itu biasanya sukanya yang gampang-gampang saja, nggak mau berusaha. Orang lain sudah sibuk, apa nyantai di bawah pohon, benar nggak? Ya, jadi jauhkan semua yang tidak baik, semua yang buru-buru merusak badan kita dari badan kita. Hanya konsumsi yang halalan, gitu ya. Oke, yang kedua gizi akal. Gizi akal itu apa? Wawasan, ilmu pengetahuan. Hari ini kita berada di sini bersyukur bahwa akan ada narasumber kita. Tadi sudah dikasih masukan dari Pak D. Ahmad Mumtaz. Saya memberi motivasi. Nanti ada Dokter Gamal memberikan ilmu pengetahuan yang berbagi kepada kita semua. Ini adalah gizi akal kita. Karena anak muda harus pintar. Anak muda harus punya wawasan banyak. Anak muda harus punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Kalau tidak, antum akan dibodoh-bodohi orang dan ujung-ujungnya kita akan kembali dijajah oleh bangsa lain. Mau dijajah oleh bangsa lain lagi? Pasti tidak akan mau. Oleh karena itu, ayo tingkatkan gizi akal kita. Belajar bukan harus mahal. Dari siapa saja sumber itu kita dapatkan. Dari siapa saja ilmu pengetahuan kita cari, kita kejar. Bukan harus pergi ke ibu kota, pergi ke kota besar, membayar orang mahal. Apalagi ada narasumber datang gratis, nggak mau dengerin. Ini namanya kebangetan, ya kan? Nah, seperti itu. Gizi apa? Yang ketiga, gizi hati. Apa itu gizi hati? Pengetahuan agama, spiritualitas. Betul? Ya, spiritualitas. Sesibuk apapun anak muda tetap mesti ngaji. Apalagi agak sibuk. Sibuk saja enggak, mau ngaji aja enggak, di mana nih apa yang dikerjakan? Yang sibuk saja tetap harus ngaji. Kader PKS sibuknya luar biasa siang malam. Kader PKS itu tidak ada yang pulang ke rumah jam 10 malam, itu enggak ada. Semua di atas jam 10 malam. Bahkan mulai jam-jam kecil mereka tiap malam nyampe ke rumah. Siang bekerja di kantornya, siang bekerja di lapangan pekerjaannya, sore malam dia belajar dan mengajar. Ada masa-masanya dia belajar. Apalagi para ustadz masih terus harus menambah pengetahuan agama. Jangan ada orang satupun yang merasa sudah mumpuni agamanya. Betul? Jadi sesibuk apapun antum anak muda tetap mengaji. Apalagi yang belum sibuk, ya. 3 hal ini yang harus kita lakukan jika anak muda ingin menjadi pelopor-pelopor kebangkitan bangsa ini.